banget waktu masih Pastor Henry di sini. It's good to be back. Saya lihat banyak muka-muka baru di sini. Wow, Jeff Blessed sudah banyak kemajuan nih. Terima kasih atas invitationnya Pastor Denny. Saya juga bersyukur banget bisa berbicara lagi di sini. Pada hari ini, coba katakan ke kanan kiri, Hello 2021. Siapa yang excited? Hello 2021. Ini adalah saya baru tahu bahwa hari ini kalian baru memulai ibadah yang pertama ya di 2021. Jadi saya akan mengupas sedikit apa sih tema dari 2021 ini. Ayo, ada yang tahu? Temanya adalah Greater Destiny, yang diambil dari buku 1 Petrus dan 2 Petrus, ya kan? Kalau tahun lalu kita baru selesai apa nih temanya? Greater Destiny. Ya. Jadi pada tahun ini kita akan belajar mengenai destiny kita. Apa sih destiny kita ini? Terutama di tahun 2021 ini, ya kan? Kalau di tahun lalu kita sudah belajar mengenai stay the course yang diambil dari Yakobus. Nah, sebenarnya destiny ini itu adalah sesuatu yang sudah ditetapkan dari awal. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan itu sudah menetapkan setiap dari kita sudah mempunyai destiny masing-masing, ya kan? Hanya saja kita mungkin belum mengetahuinya. Kita sepanjang perjalanan kita baru memulai mengetahui apa destiny kita. Kita bisa mengetahui destiny kita ketika kita memulai relationship dengan Tuhan. Saya kasih ilustrasi bahwa setiap dari kita harus mempunyai destiny. Seperti selayaknya saya pergi trip, tentunya saya mempunyai destiny. Dari Wellington saya pergi ke Christchurch, ya kan? Saya sudah excited, saya sudah mempersiapkan trip saya berapa lama, tujuan apa yang saya mau pergi, saya sudah siapkan terlebih dahulu. Itu adalah orang yang memiliki destiny. Sedangkan perbedaan dengan orang yang wanderer adalah orang yang tidak mempunyai destiny. Saya kasih contoh anak saya, ya kan? Dia bisa saja ikut dengan saya, tetapi dia tidak memiliki destiny dalam perjalanan itu karena dia tidak tahu detailnya apa, ya kan? Saya yang membawa mobil, saya tahu next, but my 2 kids, 2 anak saya, dia hanya tahunya, oh we are going to Christchurch. Tetapi in the middle of going to Christchurch, we stop, ya kan? Kita stop di Hammer Spring, kita terus ada lagi trip-trip yang lainnya. Ketika kemarin saya juga pergi dengan Kodeni dengan Tulus, kita pergi ke Arthur Pass. Meskipun saya mengikuti mobilnya Kodeni, tetap saja saya harus tahu habis ini kita kemana. Karena apa? Karena begitu kita lost, I don't feel lost, ya kan? Saya meskipun kita beriringan, kadang-kadang kita bisa aja terpisah, tetapi saya tahu where is my destiny. Nah, kembali lagi, tujuannya apa untuk kita mengetahui destiny kita? Supaya kita have something to look forward to. Kalau kita mengerti benar-benar destiny kita have something to look forward. Ketika orang yang tidak mengerti destiny-nya seperti anak saya, dia nggak tahu ketika saya ajak dia, ketika kita nyampe, ini tipikal anak ya, tipikal anak-anak. Saya tahu anak kalian nggak. Kalau tipikal anak saya, ketika kita nyampe di suatu tempat, biasanya saya paling males bawa ke hotel, karena kalau sudah bawa ke hotel susah untuk diajak keluar lagi gitu. Karena mereka sudah, I already got internet, especially di hotel kita ada internet, Netflix. Ketika sore itu bilang, ayo kita keluar ke Hanman Forest. Nah, I'm tired. Akhirnya saya sama istri saya pergi berdua. Mereka hanya stay di hotel gitu. Karena apa? Mereka they don't have a clue what is Hanman Forest, and they don't get the excitement. Mereka nggak punya excitement. Sedangkan kita tahu, it's going to be statue gitu ya, in the art gitu. Meskipun
It's statue but it's just excite us, make us want to go. Terutama ketika kita besoknya mau pergi ke pool, I just tell them we going to the. I didn't tell them we going to the water park, karena I don't know, sometimes aku tidak bilang kepada mereka water park, I bilang we going to the pool. Like what kind of pool are we going, gitu kan? Mereka tidak punya suatu excitement, tapi begitu kita bawa masuk bilang wow, gitu kan. Nah, itu adalah sesuatu yang kita harus mengerti destiny kita. Nah, di tahun ini kita belajar apa itu destiny kita di tahun 2021. Kalau kita nggak mengetahui destiny kita, maka kita kerjanya akan komplain, ya kan? Ketika diajak pergi yang enak-enak bilang komplain, enggak ngapain, mendingan gue di rumah aja main internet, ya kan? Lah, I took you berlibur bukannya untuk kamu di hotel, gitu kan? Maunya enjoy. Nah, seperti orang Israel ketika dibawa dari Mesir ke Kanaan, Tuhan bermaksud baik, ya kan, untuk membebaskan mereka, tetapi mereka kerjanya komplain. Enakan di Mesir, kenapa? Karena mereka nggak mengerti apa destiny mereka, apa destiny yang menunggu mereka di tanah Kanaan itu. Paham ya? Nah, pada hari ini tema kita adalah chosen and destined. Katakan ke kanan kiri, chosen and destined. Chosen and destined. Yang diambil dari 1 Petrus. Oh, sorry, saya terbiasa. Chosen and destined. Oke. Ini adalah tema untuk 2 bulan ke depan, actually. So, diambil dari kitab 1 Petrus 1 ayat 1 dan 2. Saya bacakan, kita baca sama-sama aja ya. 1, 2, 3. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Elohim Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat pada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Saya bacakan dari versi NLT adalah, this letter is from Peter, an apostle of Jesus Christ. I am writing to God's chosen people who are living as foreigners in the province of Pontus, Galatia, Cappadocia, Asia, and Bithynia. God the Father knew you and chose you long ago, and His Spirit has made you holy. As a result, you have obeyed Him and have been cleansed by the blood of Jesus Christ. May God give you more and more grace and peace. So, our Father God already knew you and chose you long ago. Okay? Tetapi God kriterianya apa? Gak ada kriteria. Saya kasih ilustrasi seperti ini. Siapa yang masih ingat permainan ini? Yeah. Yang pakai karet ya, pakai ini mulai dari pipis, pusar, yang paling akhir adalah merdeka, ya kan. Nah, ini permainan kita waktu masih zaman SD. Yang mungkin yang masih muda-muda sekarang apa sih ini permainan ya? Inilah kita waktu SD sering banget begitu. Time istirahat kita langsung berlari ke ini. Biasanya ada pilih kapten, ya kan? Kapten memilih tim nih. Siapa yang paling biasanya kapten tuh yang paling jago. Dia akan memilih tim-timnya yang akan nih. Jadi biasanya dibagi dari 2 grup. Nah, biasanya orang-orang yang pertama kali dipilih kira-kira orang apa? Orang-orang yang jago-jago ya. Kalau saya biasanya tuh paling bontot karena saya dulu gemuk, ya kan? Biasanya itu saya dibilang anak bawang. Itu kamu terserah mau kemana, nggak ngaruh ya. Nah, ketika saya bermain ini saya juga nggak bisa karena apa? Ketika pipis pun saya harus ini kan ada yang kalau tahu permainan bisa nebeng kan, begitu ada yang bisa lewat, kita tinggal lompat lewat gitu. Jadi gimana? Nah, kerjaan saya gitu doang, ngarepin si kapten berhasil, saya cuma lompat gitu kan. Nah. Kalau ini semua dipilih berdasarkan kehebatan kita, ya kan? Tetapi Tuhan memilih kita bukan berdasarkan
kehebatan kita, bukan berdasarkan kepintaran kita, bukan berdasarkan semua perbuatan kita. Kita dipilih sesuai dengan rencana Tuhan. Saya kasih ilustrasi lagi seperti begini. Ada seorang headhunter, tahu ya headhunter, HR. Dia sedang memilih seorang CEO untuk sebuah perusahaan. Kemudian dia menerima lamaran, banyak lamaran yang diterima. Satu persatu dia sortir, akhirnya dia mendapatkan 4 kandidat yang terbaik. Dia melihat, wah ini kandidat terbaik, bagus banget nih. Saya kemudian ada namanya ya proses namanya check and proper fit ya kalau di DPR. Jadi dilihat dari masa lalunya. Yang satu dilihat dari masa lalunya, wah ini orang is good, tapi mulutnya tuh nggak bisa simpen rahasia. Semua rahasia perusahaan dikasih tahu, wah cross ya kan. Yang kedua, wah ini orang the best, terbaik, tetapi apa? Dia itu masa lalunya pernah berselingkuh. Bahkan dia pernah membayar pembunuh bayaran untuk membunuh suami dari selingkuhannya. Wah, nggak bagus ini, nggak bagus. Coret ya. Yang ketiga, wah ini orang bagus banget. Tetapi dia sering berkhianat. 3 kali dia berkhianat. Wah, nggak bisa. Ini bukan seorang kandidat CEO yang bagus. Yang keempat, ini kandidat yang paling terbaik. Sayang, dia terlibat jaringan teroris. Dia membunuh orang-orang pengikut Tuhan. Wah, nggak bisa. Sesuai dengan kriteria manusia, orang-orang ini tidak bisa diterima oleh dunia, ya kan? Tetapi Tuhan menerima mereka. Tuhan menggunakan mereka untuk rencananya. Orang yang pertama, orang yang nggak bisa menjaga rahasia. Siapa itu? Samson, ya kan? Samson memiliki suatu rahasia kekuatan, ya kan? Tetapi dia dirayu-rayu, akhirnya meluluh, akhirnya dikasih tahu, ya kan? Orang yang kedua, orang yang pernah berselingkuh dan bahkan menyuruh pembunuh bayaran. Siapa? Daud. Dia dipakai hebat oleh Tuhan karena Tuhan sudah melihat rencana dia. Yang ketiga, yang berkhianat, Petrus, ya kan? Yang keempat, yang terlibat jaringan teroris, Saulus. Semua orang-orang ini di mata manusia mereka tidak lulus, tetapi Tuhan memakai mereka lebih lagi. Tuhan yang memilih kita, bukan kita yang memilih Tuhan. Dikatakan, you didn't choose me, I chose you. I appointed you to go and produce lasting fruit, so that the Father will give you whatever you ask for using my name. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. So, God has chosen the unlikely to do the unimaginable. Mungkin bagi manusia orang-orang tadi itu nggak berqualified, tetapi kalau Tuhan yang sudah memilih, semua orang itu dapat melakukan hal-hal yang terbaik. Di dalam kehidupan kita juga seringkali mencap orang seperti itu. Wah, kamu nggak qualified, ya kan? Atau kita juga sering dicap oleh orang lain juga. Kamu itu too young, kamu itu not experienced enough, kamu itu too old. Tetapi jangan kita merasa bahwa itu merupakan suatu beban. Karena apa? Karena itu adalah yang ditanam oleh iblis. Iblis suka membuat orang-orang sekitar kita yang melakukan, oh you are not qualified, you cannot do it. Tetapi
kalau Tuhan yang sudah memilih kita, kita pasti akan bisa melakukannya. Amin. Yang kedua adalah you need to come as you are. Tuhan mau kita datang kepadanya apa adanya. Ketika Tuhan memanggil Petrus untuk menjala manusia, dia bilang, come and follow me. Petrus pada saat itu lagi berada di perahu sedang menjala ikan. Tuhan bilang, come and follow, I'll make you fishers of men. Itu kan Tuhan menerima Petrus apa adanya, dalam keadaan yang masih dekil, bau. Tuhan menerima. Bukan Tuhan nggak bilang, come, you go shower first, and once you clean, you follow me. Enggak. Oke, so Tuhan mau kita datang kepadanya dalam keadaan apapun. Kalau kalian masih merasa, oh I'm too sinful to follow God. No, you can follow God in every situation. Don't wait for your clean life and then come to Jesus. Come to Jesus now and He will clean your life. Oke? Jangan sampai kita menunggu, saya tunggu berbuat baik dulu baru saya datang kepada Yesus. No, you can come to Jesus anytime. Yang kedua adalah kita dilihat dari hatinya. Tuhan melihat setiap hati dari setiap kita, bukan melihat kehebatan dari kita, ya kan? Masih ingat cerita ketika Tuhan menyuruh Samuel untuk mencari pengganti dari Raja Saul. Ketika Samuel mencari datang ke rumah Jesse, rumah ayahnya Daud, dia tahu bahwa akan ada pengganti raja dari keluarga ini. Ketika dia datang ke rumah itu, dia yang pertama dilihat adalah si Eliab, kakak Daud, yang memiliki paras yang karena dia adalah seorang tentara, makanya dia memiliki yang tinggi dan cocok. Maka ketika itu dia Samuel bilang, wah ini pasti penggantinya. Tetapi Tuhan berkata demikian, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Dan ketika itu Tuhan berkata, arise, anoint him, for this is the one. Daud dipilih bukan karena kehebatan dia, karena dia adalah anak yang ke-8. Kerjaannya cuma hanya apa? Menggembalakan domba. Tetapi karena Tuhan melihat hatinya, maka dia dipilih oleh Tuhan. Poin yang ketiga adalah berani untuk melangkah. Ketika kita dipilih, apakah kita memiliki keberanian untuk menerima dan melangkah? Ketika Daud dipilih oleh Samuel, dia berkata, ya, saya akan menerimanya. Ketika kita belajar dari kemarin cerita Christmas, Mary didatangi malaikat, kamu akan melahirkan bayi yang engkau namakan Yesus. Dia bilang, ya, jadilah apa yang menurut kehendakmu. Jadi itu adalah suatu panggilan, dan apa yang harus kita respon terhadap panggilan itu, ya kan? Dan ketika kita meresponi, nggak langsung kita menjadi raja seperti Daud. Ketika dia dipanggil, dia nggak langsung menjadi raja, nggak, ada yang namanya proses. Ketika Daud waktu itu setelah di anointed, dia tetap melakukan hal-hal yang sama. Dia tetap mengembalakan domba, dia tetap pergi mengantar roti kepada kakak-kakaknya yang menjadi prajurit waktu pada saat itu. Nah, pada saat itulah Tuhan bekerja melalui setiap proses. Ketika saat dia mengantarkan roti, apa yang terjadi? Dia melihat tantangan dari dari tentara Filistin, Goliat, ya kan, yang menantang tentara Israel. Dari semua tentara itu nggak ada yang berani maju, tetapi Daud karena merupakan orang pilihan Tuhan, dia berani untuk melawan Goliat. Meskipun kita belajar dari Daud,
meskipun dia sudah di-discourage oleh dua orang. Yang pertama apa? Dia di-discourage oleh kakaknya sendiri. Kakaknya bilang apa? When the David's older brother Eliab heard David talking to the man, he was angry. What are you doing around here anyway? He demanded. What about those few sheep you are supposed to be taking care of? I know about your pride and deceit. You just want to see the battle. Ketika Daud pasti kalau kita baca ilustrasi itunya is interesting ya, dia bertanya ke kanan kiri gitu ya, gue bakalan dapat apa ketika gue menang melawan Goliat? Dia bertanya kalau kalian membaca di 1 Samuel, apa hadiahnya buat gue untuk bisa melawan? Nah, dia bertanya ini. Kemudian dia memiliki suatu kekesalan. Kenapa kalian nggak ada yang membela ketika kita dipermalukan oleh tentara Filistin ini? We must do something. Makanya dia memberanikan diri untuk maju. Kemudian ketika Saul pun mencoba untuk discourage Daud. Dia bilang, don't be ridiculous. Saul replied, there is no way you can fight the Philistine and possibly win. You are only a boy and he's been a man of war since his youth. Jadi kita lihat dari Daud ini bahwa ketika dia mau melakukan banyak, iblis akan juga bekerja untuk discourage kita. Tetapi Daud pantang mundur, dia akan terus maju. Demikian juga dengan kita. Ketika kita mau melayani, melakukan hal apapun juga, mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang akan berkata bahwa, you know, you are not qualified, you know, kamu gak bisa. Banyak sekali yang akan discourage kita. Tetapi kita jangan merasa itu sebagai discouragement terhadap kita sendiri. Justru kita harus membela diri kita sendiri. Kemudian apalagi yang bisa kita pelajari dari Daud, yaitu dia nggak follow other people. Dalam arti seperti ini. Ketika dia mau mencoba berperang melawan Raja Saul itu, melawan Goliat, Saul memberikan dia apa? Armor, ya kan? Kamu harus memakai helm, kamu mesti pakai perisai, kamu mesti pakai pedang. Sedangkan Daud itu bukanlah orang yang terbiasa dengan hal-hal demikian. Dia orang yang simple. Senjatanya adalah hanya 5 batu dan ketapel. Dan itu sudah bisa mengalahkan beruang dan singa ketika dia mengembalakan domba. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini adalah we can innovate. Semua hal yang kita pelajari di sini, helmet segala macam, itu adalah suatu tradisi. Kadang-kadang Raja Saul bilang, kamu mau berperang, oke, kamu harus menggunakan ini. Tetapi kita bisa bilang no. Kita punya cara sendiri yang bisa, yang mungkin lebih cocok dengan style kita. Yang menjadi tujuan adalah apa? Mengalahkan Goliat. Itu adalah tujuan utama, itulah destininya, ya kan? Kadang-kadang kita harus bisa berinovasi. Saya ingat banget Tulus waktu share di Wellington bahwa dia bilang karena keterbatasan, ya kan? Kita harus timbul inovasi-inovasi yang baru, ya kan? Kalau kita mau mengharapkan orang-orang, ya makanya saya kagum banget bisa keluar seperti gini. Waktu kita lockdown, kita semua jadi yang bukan orang IT jadi semuanya jago IT, ya kan? Wah, yang nggak bisa Zoom semuanya lalu tiba-tiba jago Zoom semua. Nah, itu adalah inovasi, ya kan? Kalau kita hanya berharap dengan tradisi, maka pas lockdown kita sudah oke, finish, kita selesai ibadah, nggak ada offline, nggak bisa ibadah offline, ya sudah gitu. Tetapi kita inovasi, oke? Nah, sekarang what God call you to be you. The question is, how do you respond to that?
Daud dia percaya bahwa kita semua harus percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita. Dimanapun kita berada, Tuhan akan menyertainya. The Lord who rescued me from the claws of the lion and the bear will rescue me from the Philistine. Ini adalah suatu hal yang Daud mengerti, bahwa Tuhan pasti akan menyelamatkan saya. Kalau dia sudah menyelamatkan saya dari singa, dari beruang, dia juga pasti akan bisa menyelamatkan saya dari Goliat. Quote dari Mother Teresa dikatakan gini, God loves me. I'm not here just to fill a place or just to be another number. He has chosen me for a purpose. Setiap dari kita, saya percaya kalian berada di tempat ini bukan secara kebetulan. Saya juga berkata kepada jemaat AFJF, kalian berada di tempat ini bukan secara kebetulan. Tuhan sudah menempatkan kalian berada di sini. Hanya saja apa panggilan kalian itu hanya kalian yang mengerti. Panggilan kalian itu unik satu persatu. Enggak semua orang dipanggil untuk menjadi worship leader. Enggak semua orang dipanggil untuk menjadi pembicara. Tetapi ada hal-hal penting yang kalian bisa lakukan untuk membentuk suatu komunitas, ya kan? We need to understand that calling. Setiap dari kita harus mengerti apa itu panggilan kita, apa itu purpose kita di dalam Tuhan. Kalau enggak, kita akan menjadi apa? Kita nggak punya enjoy, kita nggak punya rasa excitement di dalam mengikut Tuhan, karena kita hanya menjadi seorang wanderer, orang bawa kita kemana. Yang penting saya datang ke gereja dan dengan firman itu sudah cukup. No, it's not enough. You need to understand why you follow Jesus. Itu yang you need to understand why Jesus chose you at the first place. Kenapa Tuhan memilih saya dan kenapa saya bisa berada di tempat ini, for example. Atau kalian bisa ditempatin di mana aja, di tempat di sekolah Anda, di tempat kerja Anda. You need to do something to glorify God. Itu adalah suatu calling yang Tuhan mau. Itu yang hal yang pertama. Nah, kita harus terus bertumbuh dan mengerti itu semua supaya kita bisa berjalan bersama Tuhan dan kita nggak komplain gitu. Kalau kita nggak mengerti itu semua, maka ketika kita mendapatkan suatu rintangan, maka kita akan merasa down, kita akan merasa komplain. Mungkin tim presiden udah bisa siap-siap. Saya kasih ilustrasi yang terakhir adalah ketika kemarin saya pergi ke Hammer Forest ya, yang ada statue itu. Biasanya saya juga orang yang suka outdoor, saya sih orangnya cuek. Karena kalau kita pergi ke trek, saya berasa pasti ada yang namanya tanda-tanda gitu. Jadi ketika saya pergi ke Hammer Forest, karena anak-anak nggak ikut dan itu udah cukup sore sih, udah sekitar 5.30. Karena kita nggak tahu bahwa besok punya waktu atau enggak. Jadi saya berdua sama istri, yuk kita ke Hammer Forest. Kita nggak tahu berapa lama, berapa banyak statunya. Kita cuma melihat foto, wah keren ya gitu. Jadi kita masuk ke forest itu. Kemudian pertama kita sudah sampai di parkiran gitu. Terus karena kita nggak mengetahui apa-apa, kita masuk yang forest yang kiri. Ternyata forest itu ada di sebelah kanan kan, kalau yang sudah ini. Itu udah kesalahan yang pertama. Kita sudah jalan masuk gitu. Kok nggak ketemu ya? Akhirnya kita ketemu orang. Bilang, do you know where the forest that has tattoo? Oh, it's on the other side of the road. Oke, kita keluar. That's the first mistake. Kita nggak mempelajari gitu kan. Kita basically, kemudian kita menemukan, oh ya itu ada foto anjing satu. Oke, kita foto. Dia bilang masih terang nih, let's go in. Dia bilang. Jadi kita melihat kan ada track, ada 3 track, forest amble, forest track, dan mungkin satu lagi forest walk.
30 menit, 60 menit, dan ada yang mungkin 2 jam ya. Jadi kita pikir oke lah, kita cuma masuk ke dalam. Jadi kita masuk ke dalam, lihat satu stasiun, after one stasiun, kemudian kita sampai pada suatu persimpangan di mana ditulis exit or stay forest. Saat itu keadaan sudah mulai agak gelap, nggak ada orang di dalam. Kita memilih, kita nggak tahu berapa lama lagi perjalanan, nggak ada signal. Jadi kita memilih, oke lah, kita exit aja. Harapan saya kita exit ke tempat parkir yang semula. Jadi oke, kita exit karena sudah malam. Kita exit, kemudian kita menemukan lagi persimpangan lagi. Kenapa nih ada persimpangan lagi gitu? Akhirnya kita balik sana, balik sini. Kemudian kita sebenarnya berjalan menuju Forest Amble. Sebenarnya tracknya sudah benar, tapi karena kita kalau yang terakhir pergi itu hutan-hutannya dibabat semua gitu. Kita keluar melihat, wah ini kayaknya nggak benar ini hutan-hutannya, kok dibabat gitu. Salah, kita balik lagi. Jadi kita basically bolak-balik. Akhirnya kita just bilang, oke, let's follow the exit, and kita exit aja. Oke, kita exit, tahu keluarnya di dekat swimming pool. Kita begitu keluar jalan, kita lihat loh, mana mobil kita? Wah, kita ternyata udah mau dekat swimming pool. So we have to walk. Tapi we have to walk all the way to the car from the outside. So basically kalau kalian Herman Morris tuh, kalau ini entrance-nya, jadi kita ada di sini. Harusnya kita begini, tapi kita exit. Jadi ini adalah sudah mendekati city. But I know, saya tahu bahwa ini adalah lebih aman daripada kita berjalan di tengah hutan, karena saya tahu ini akan bawa saya ke mobil lagi, meskipun itu adalah suatu perjalanan yang salah. Oke, kita akan melalui ini. Akhirnya kita sampai di mobil, kita pulang. Sampai di hotel, saya penasaran, kenapa kok bisa menyasar ya? Akhirnya saya buka peta. Oh, ternyata kita itu harusnya tadi follow Amble. Pokoknya karena nggak ditulis statu itu tracknya apa. Ternyata dia bilang, kalau untuk melihat statu you have to follow Forest Amble. Ya udah, jadinya saya pelajarin. Oke, kemudian besok setelah berenang, kita pikir kita nggak akan kembali lagi sih. Ternyata karena waktu itu di dalam panas, kita keluar early. Ayo kita kembali lagi ke forest gitu. Kali ini bawa anak-anak gitu. Oke, kita kembali lagi. Nah, hal yang berbeda saat ini adalah, pertama, saya tidak tahu saya harus pergi ke Forest Amble. Yang kedua adalah, dulu kita masuk, saya perhatiin lagi nih, gue pengen tahu nih yang split kemarin kemana. Ketika sampai di split, saya ikut Forest Amble. Nah, saat itu saya justru nggak melihat ada split itu. Karena apa? Karena ada orang-orang ramai di depan saya. Saya tinggal follow mereka. Akhirnya kita menemukan forest yang kemarin itu, yang dibabat itu. Oh, terus mereka juga berjalan ini. Ya kita tinggal ikut aja. Ternyata kita kembali lagi di track yang mobil. Dari pengalaman ini saya mau berbagi adalah seperti bahwa track itu sudah ada di setiap dari kita. Tuhan sudah menetapkan track. Setiap Anda dan saya sudah punya tracknya masing-masing. Ya. Pertanyaannya adalah, do you know your track? Kalau kita nggak tahu tracknya, kita nggak mempelajari track itu, maka kita akan seperti orang yang berjalan dengan berjalan buta, karena kita tidak mengetahui berapa lama atau berapa panjang trek itu, berapa apa yang akan kita jalani, kita nggak mengetahui itu.
ketika kita nggak mengetahui itu, maka akan sangat dengan mudah kita merasa lelah, kita merasa capek. Akan dengan sangat mudah kita merasa worry. Seperti yang kemarin karena kita nggak tahu berapa lama lagi saya merasa worry. Udah malam, saya harus keluar dari forest ini. Padahal kalau saya terusin itu bisa aja. Cuma karena saya nggak tahu berapa lama lagi itu perjalanan, akhirnya saya memilih untuk exit. Itulah yang terjadi dalam kebanyakan orang Kristen. Karena dia tidak berjalan sungguh-sungguh, tidak mengetahui tracknya. Kebanyakan orang Kristen mudah lelah dan mereka mudah give up. Dan yang kedua adalah untuk bisa bergabung dalam komunitas seperti iCare, gereja. Ketika saya memfollow orang itu adalah orang yang mengguide saya sebenarnya. Karena orang itu mungkin sudah pernah pergi, atau mungkin orang itu ya lebih tahu lah dari kita. Sama halnya dengan kita. Ketika kita bergabung dengan gereja, dengan iCare, kita nggak berjalan sendirian. Ketika kita menemui suatu masalah, ada orang-orang lain yang lebih berpengalaman yang akan ikut memandu kita. Jalanmu tuh harusnya begini, jalanmu harusnya ke sini gitu. Jadi kita perlu yang namanya suatu bimbingan. Kalau kita hanya berjalan sendiri, we may get lost karena kita nggak punya panduan. Yang terutama adalah kita harus mengerti track itu sendiri. Makanya we need to know. First thing is to know our calling, to understand it, and together bersama-sama dengan iCare kita memperdalam pengetahuan kita, our journey bersama-sama. Di tahun 2021 ini kalian harus bertumbuh lebih lagi. Bagi saya understand, mungkin ada yang belum ikut iCare, mulailah ikut iCare, join. Mungkin yang belum pelayanan, mulailah saat ini untuk ikut pelayanan. Karena itu adalah ask God, like, what do you want me to do in this earth? Apa sih yang mau Tuhan mau dalam kehidupan saya? Terima kasih. Segala nama, satu nama yang mengatasi segala nama. Yesus Tuhan, Dia disalibkan untuk gantikanku. Yesus Tuhan yang mati untuk tebus semua dosaku. Oh.